Shalom. Eh, Hari ini kita akan membahas dan membaca beberapa ayat dalam Filipi. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, dalam kehidupan kita seringkali menghadapi masalah yang tidak bisa kita hindari. Ya. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kita gunakan banyak cara untuk keluar dari masalah atau mengatasi masalah itu. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana respon dan reaksi terhadap masalah itu menunjukkan kedewasaan Tuhan kita. Nah, dewasa bukan karena tua, umur, pengalaman yang banyak, atau juga bukan karena seberapa lama kita ikut Tuhan. Artinya kemenangan itu tidak ditujukan oleh karena usia tua. Bukan. Ya, oke. Ya, bukan. Tapi bagaimana kita mengenal Tuhan kita, itu yang akan terlihat dari respon dan reaksi kita. Yang jelas bahwa bagi anak-anak Tuhan untuk memiliki hidup yang berkemenangan, itu janji Tuhan. Amin. Ya, itu janji Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ada dua hal yang harus kita tahu dari ayat ini, bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Ya. Itu harus kita ingat. Tidak melebihi kekuatan kita. Yang berikutnya adalah bahwa Tuhan sudah sediakan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Ya. Nah, menariknya di sini dari kitab Filipi itu ditulis oleh Paulus justru ketika dia berada dalam penjara. Ya. Nah, penjara waktu itu bukan penjara seperti di sini kelihatannya. Di sana tuh penjara betul-betul untuk hukuman. Tidak diperhatikan, minim fasilitas, nggak nyaman. Wah, iya. Paulus pernah menuliskan dia minta jubah, dia kedinginan di sana, dan tempatnya gelap. Ya. Itu penjara. Belum lagi siksaan, ya. perlakuan yang semena-mena dari ya. Kita sering lihat kenyataan seperti itu. Nah, tapi menariknya Rasul Paulus justru menguatkan jemaat Filipi untuk mereka bersukacita. Jadi kitab Filipi ini dikenal dengan kitab sukacita, karena banyak kata-kata sukacita yang tertulis dari kitab ini. 16 kata sukacita. Wow. 12 ayat di dalamnya berbicara tentang sukacita. Saya pikir kita perlu belajar dari Paulus bagaimana dia meskipun ada di dalam penjara, tapi dia bisa bersukacita. Bahkan Alkitab berkata damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dalam kitab Filipi dikatakan memelihara hati dan pikirannya. Nah, paling tidak ada beberapa hal yang kita akan belajar dari Paulus tentang hal ini. Nah, yang pertama, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 yang kita baca tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Paulus ini yang pertama itu tidak bersandar kepada kekuatannya sendiri. Paulus bersandar kepada Allah karena Dia adalah sumber kekuatan. Nah, ini penting. Ya. Kata bersandar tuh maksudnya begini. Artinya bahwa kita itu meletakkan diri kita kepada sesuatu yang kuat. Dan pada waktu kita menyandarkan diri kita, kita tahu bahwa sandaran itu kuat untuk menopang kita. Kuat untuk tubuh kita. Nah, Paulus memahami akan hal ini. Bahwa Allah sanggup. Dan bersama Allah dia akan sanggup menanggung segala perkara. Artinya dia kenal sekali Allahnya. Karena
karena dia kenal Allahnya. Dia kan- Jadi dia berani menyandarkan dirinya, menggantungkan hidupnya kepada Allah. Nah, yang kedua dari Paulus yang kita bisa belajar adalah dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat ke-8 berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Paulus itu memikirkan hal-hal yang benar dan positif. Ya. Kita kalau ada dalam masalah, ini sudah terbiasa ya. Kita sudah terlatih dengan dunia ini. Pikir langsung negatif. Ya. Bahkan kita lebih mempercayai kabar buruk daripada kabar baik. Bahkan kadang-kadang belum terjadi, kita sudah asumsi. Sudah asumsi. Ya. Negatif ya. Negatif. Berapa banyak penipu itu menggunakan kelemahan ini. Ya. Anakmu kecelakaan, padahal ini penipu, ya kan? Datang ke tempat anaknya di sekolah, katanya kecelakaan, ya kan? Penipunya minta uang ini itu. Nah, ternyata pas dicek, anaknya nggak apa-apa, sehat. Tapi kita udah cemas dan begitu percaya. Ya, bahkan orang itu tidak dikenal sekali. Nah, saya ingin sampaikan kita udah terlatih di sini dengan pikiran negatif. Nah, Paulus ini berbeda. Yang membuat dia terjaga daripada kekhawatiran, kecemasan itu, yaitu pikiran yang benar dan positif. Kita harus melatih. Nah, yang ketiga, bukan hanya dipikirkan, ya. Filipi pasal 4 ayat ke-8, Paulus itu juga memperkatakan yang benar dan positif. Ya kan? Nah, kita kalau ada masalah biasanya apa? Sumpah serapah. Atau mungkin mengutuk diri sendiri, mengeluh, ya kan? Mengasihani diri sendiri, atau mengutuk diri sendiri, mampus gua, ya kan? Hancur semua nih kita, ya kan? Paulus enggak gitu. Nah, ini sekali lagi seperti yang sudah disampaikan tadi, keluar dari pengenalannya akan Allah, sehingga dia bisa bergantung dan percaya kepada Allah, lalu mulai berpikir yang benar dan positif. Dan mulai mengeluarkan pikiran yang benar dan positif itu dengan perkataan. Nah, yang terakhir, itu dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Jadi, Paulus mengajarkan kepada kita, lakukan. Lakukan. Pikirkan, diperkatakan, dan ditunjukkan dalam tindakan. Tindakan dan juga positif dan benar. Benar ini. Tapi saya ingin sampaikan, jangan menipu diri sendiri dengan cara begini. Kita nggak jujur. Artinya nggak jujur. Tuhan ingin kita jujur di sini. Ya. Kita berkata, enggak kok, keadaanku baik-baik saja, puji Tuhan semua baik. Padahal keadaan nggak baik. Ya, kita tahu kita dalam tekanan, kita tahu kita dalam masalah besar. Kita harus jujur. Ya, aku dalam masalah besar. Tapi saya percaya Tuhan akan menolong saya. Saya percaya Tuhan menyertai saya. Saya percaya saya akan melakukan dan melewatinya dengan berkemenangan. Karena Allah yang saya sembah, Allah yang hidup. Nggak ada mustahil bagi dia dan bagi orang yang percaya. Jadi, kita harus jujur. Itu tidak perlu ya menyangkal. Jangan menyangkal keadaan. Jangan. Ya. Nah, saudaraku, hasil daripada apa yang Paulus kerjakan semua tertulis dalam ayat di kitab Filipi yang dia tulis, ya. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Ya. Dalam Kristus Yesus itu jelas banget. Itu yang pertama hasilnya kalau kita kerjakan itu. Ya, apa yang dikerjakan Paulus pasti juga akan sama hasilnya.
kalau kita kerjakan juga. Menarik, ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala Segala akal. Itu jadi melampaui keadaan di sekitar kita ya. Artinya udah nggak masuk akal nih. Ya, Untuk kita bisa damai, sukacita itu nggak masuk akal. ya, di tengah-tengah Karena masa yang situasi. susah, situasi yang sulit. keadaan yang sulit, tapi kita bisa mengalami damai sejahtera itu di Dan sini. sukacita yang melimpah. Nah, Yes. sukacita yang melimpah. Dan sekali lagi itu bisa dengan kita tiru dengan apa yang Paulus lakukan. Nah, yang kedua, Filipi pasal 4 ayat ke-19. Oke, saya akan bacakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Nah, Yesus. Ayat ini ingin berkata kepada kita, mujizat itu terjadi. Ya. Nah, segala akan memenuhi segala keperluan. Ya, Di mana kita dapat menghadapi semua tantangan. keperluan di sini bukan hanya keperluan Bukan hanya finansial. materi atau Itu memang salah satunya. Nah. Tapi segala keperluan tuh, jiwa kita, fisik kita, apa saja. apa yang kita perlukan untuk menghadapi Untuk menghadapi keadaan. yang sulit ini. Ya. Jadi ini luar biasa. Jadi nggak ada alasan untuk mengeluh sebenarnya. Nggak ada alasan untuk kita mundur. Dan nggak ada alasan untuk kita berkata, aku udah nggak sanggup lagi. Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita dan yang mengasihi kita. Amin. Amin. Saya berharap dan kami berharap bahwa melalui sharing ini, ya, kami ingin mengajak bahwa Bapak Ibu untuk percaya ya bahwa bersama dengan Yesus kita dapat menanggung segala perkara. Amin. Kami mau nyanyikan satu lagu dan saya berharap ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Kala gelap mencekam hidupku, ku rasa aman dalam-Mu, ku bawa hatiku. Ombak yang menderu tak membuat galau hati.